Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut sesi kedua. Kali ini kita lebih membahas soal FR tab ya, pecahan tapi keluar pada bagian tabel. Jadi begini, nanti itu pecahan yang kayak Kak Mulia udah jelasin di atas tuh muncul 4 soal. Lalu biasanya ada beberapa teman kita atau diri kalian nanti yang akan dapat pecahan, penambahan pecahan itu di soal tabel ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa kan 4 soal tabel, 4 soal pecahan. Kalau empat-empatnya soal pecahan dalam tabel, berarti dia dapat soalnya tuh 8 pecahan. Gitu ya. Nah, oke, untuk nomor 20, coba teman-teman jawab dulu. Kira-kira nomor 20 itu jawabannya apa? Ya, silahkan diketik di kolom komentar. Oke, ada yang sedang jawab. Junet menjawab B. Yang lain, Terus juga. Kata B ya. Oke, mari kita bahas. Kalau seandainya nih, mana nih pulpennya? Ini dia. Kita bahas ya. Jadi Kak, ini kan jelas-jelas nih X-nya 2. Y-nya 3 gitu ya. Ada suara. Kita lupa mute ini ya. Kita silent kan dulu. Biar pembelajaran kita kondusif. Oke, dah. Nah, ini mudah ya. Jadi karena X lebih kecil dari 2 lebih kecil dari 3, maka jawabannya itu B. Nah, bagaimana ceritanya kalau seandainya ada opsi F itu adalah 3X sama dengan 2Y. Nah, inilah muncul pecahannya. Jadi ini sebenarnya tabel ini pecahan ya teman-teman ya. X per Y. Nah, sama dengan X-nya bernilai 2. Nih, X-nya 2. Dan Y-nya bernilai 3. Nah, lalu kali silang. 3 dikali X, 3X. Sama dengan 2 dikali Y, itu 2Y. Nah, kalau ada opsi F, maka jawabannya B atau F? Kira-kira. B atau F? Karena B itu betul, F itu juga betul. Oke, Pak Muklis menjawab F. Yang lain, kira-kira mana nih? Lebih ya, lebih ke B atau ke F? Satu orang kira tunggu. Oke, pinter-pinter. Jawabannya adalah F. Ya, kenapa sih F? Karena dia lebih pasti, dia menyebutkan tanggalnya gitu ya. Jadi yang menyebutkan angkanya itu lebih pasti kalah si B. Oke ya, lanjut. Nomor 21. Nah, silakan dicoba dulu. Nomor 21. Kalau mau dibahas, langsung ketik bahas ya. Kalau nggak perlu dibahas, langsung dicoba. Oke ya, sudah mulai menjawab sepertinya. Tetap menjawab B ya. Oke, bahas. Yuk kita bahas. Nah, jadi teman-teman, kalau jumpa soal seperti ini, kita mau menentukan mana yang besar, mana yang kecil, kita boleh menggunakan strategi X itu kan 3/4 ya. Sedangkan Y-nya itu adalah 5/6. Nah, kita bisa buat nih, ya warna biru. Kali silang 3 itu dikali 6. Maka buatnya di sini. Oh, ini perwakilan X adalah bernilai 18. Sementara perwakilan dari Y itu 5 kali 4 adalah 20. Maka X-nya 18, Y-nya 20. Maka jawabannya X lebih kecil dari Y. Jawabannya B. Oke, rata-rata ada betul ya. X dari Y. Mudah kan? Ada pertanyaan? Aman ya? Aman. Kalau aman, kita lanjut.
Ke soal berikutnya. Nah, nomor 22. Silakan dicoba dulu. Rata-rata menjawab C, Charlie. Yuk, bahas ya. Nah, eh kalau semuanya itu kali, maka ini boleh ya. 22 dengan 22, 1. Ya, coret. Setengah dengan setengah, 1. 5 dengan 5, 1. Berarti ya X-nya 1 kali 1 kali 1, 1. Y-nya 1 kali 1, 1. Ini nih ya, maksudnya pembandingnya ya. Maka betulnya jawabannya C. Oke, aman ya. Aman. Nomor 23. Coba, apakah juga C? Nah, ternyata teman-teman untuk nomor 23 terjebak. Jadi yang berlaku seperti tadi itu kalau perkalian. Kalau pembagian sama pengurangan itu memang beda dia. Maka ubah dulu pembagian tadi teman-teman ya. Itu ubah jadi perkalian gitu. Oke, ini biar nampak besar. Nah, gimana cara ngubahnya Kak Mulia? Maka tulis kali, ini jadi dibalik. Jadi 1/6. Jadi kali ini dibalik. Jadi 1/8 gitu. Yang ini juga sama, ini jadinya 6. Yang dibalik itu yang ada baginya di depannya ya. Jadi kali berarti ini 1/12. Ini juga dibalik. Jadi kali jadi 1/8. Nah, kalau udah bentuknya kali semua, baru boleh dianiaya. Bukankah di sini 12, di sini 1/12, nggak boleh. Berbeda, yang sama mana? Cuman 1/8 lah yang sama. Nah, jadi cuman ini yang bisa dicoret ya. Artinya ini yang bisa dieliminasi. Nah, ini coret, ini coret. Maka jadinya ini 12 bagi 6 itu 2, 2 kali 1 berarti X-nya 2. Ya, sedangkan Y-nya 6 bagi 12 sama-sama bagi 6, 1/2. Nah, mana nih jawabannya? X adalah 2, sedangkan Y adalah 1/2. Berarti X lebih besar dari Y. Kak, yang D kayak mana? Apakah D itu mungkin? Yuk kita buktiin kalau mau coba D. X per Y, X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 1/2. Maka ini menjadi 2 bagi 1/2. Berarti jadinya 2 kali 2/1. Berarti jadinya 4/1. Kalau mau diteruskan, berarti menjadi X per Y adalah 4/1 kali silang. Berarti menjadi 1 kali X, X, 4 kali Y, 4Y. Nah, karena bentuk X sama dengan 4Y tidak ada, maka jatuhnya di A gitu ya. Oke, ada 2 orang yang benar. Hati-hati awas terjebak ya. Lanjut ke level berikutnya. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada, Kak mulai langsung lanjut. Nah, sekarang coba nomor 24.
Oke, sudah ada yang menjawab? Sudah. Mari kita bahas ya, biar sampai jauh. Nah, ini kayak tadi ya teman-teman ya. Pertama kali dulu kita bereskan 6 kali 6. Besar sekali nih, 36. Lalu 1/6 bagi 6. 6 bagi 6, 1 ya. Berarti 36 tambah 1. Berarti ini 37. Sementara ini ditambah 3,5. Berarti jadinya 37 tambah 3, 40,5 ya. 40/2. Udah kelihatan ya. Ini cuma 2/10. Maka udah jelas jawabannya adalah X lebih besar dari Y. Oke, gampang ternyata. Nah, lanjut. Nomor 25. Oke, nomor 25. Kalau pengen langsung dibahas, ketik bahas. Kalau pengen dicoba, silahkan dicoba. Loh, itu A-nya kenapa lari ke depan ya? Nggak apa-apa lah ya. Typo itu. Oke, bahas ya. Nah, ini udah mulai level-level hot nih. Jadi teman-teman ya, ini soal jangan dikerjain sama yang penyebut. Tapi ini maksudnya, ini kan ada dua. Toh. Nah, ini dia. Ternyata setengah dikurang seperempat, dikurang seperapan. Jadi angka ini kan, angka ini, nah, angka ini setengah dari sini. Angka ini setengah dari sini. Angka ini setengah dari ini. Angka ini setengah dari ini. Angka ini setengah dari ini. Mau sampai kapanpun, semuanya ini tidak pernah mencapai satu. Pasti hasilnya itu adalah 0,999999. Dah. Jadi kalau 2 dikurang 0,999 berarti akan menghasilkan satu lebih sedikit. Nah, satu lebihnya sedikit saja. Maka jawabannya adalah Y-nya 1, Kak. Berarti jawabannya adalah yang A. X lebih besar dari Y. Itu ya. Jadi memang sengaja di set dia nih. Nah, kayak gitu. Jadi nggak usah dicari. Jadi kalau jumpa ada soal pecahan dengan pola demikian, oh berarti itu nggak sampai satu. Kurang. Nah, diperkuat lagi dengan soal nomor 26. Silakan nomor 26. Apa bedanya sama yang tadi, Kak Mulia? Kalau tadi itu langsung berhenti di angkanya. Sedangkan nomor 26 itu ada tambah titik-titik. Nah, kan nggak jelas nih. Silakan coba dulu ya. Nah, langsung kita bahas. Kalau ada titik-titik, itu maksudnya dia akan ditambah terus dengan pola setengahnya dari 1/32, 1/64, setengahnya dari 1/64, berapa? 128, setengahnya 128, dan sampai bertak hingga. Maka kalau demikian, pola yang ini tadi kan selalu nggak sampai satu. Maka kalau titik-titik ini jadi satu. Maka 1 tambah satu 2. Jadi X-nya 2, Y-nya 2. Maka jawabannya yang C. Gitu ya. Jadi titik-titik itu maksudnya dijumlahkan terus sampai tak berhingga. Dengan pola setengah dari pola sebelumnya. Berarti hasilnya akan sampai kepada satu. Gitu ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Kalau ada yang ditanyakan langsung. Kalau D, Kak. D, 2X sama dengan 3Y. Enggak, ini 1 tambah 1, 2. Ulang. Oke, kita ulang sekali lagi ya.
Jadi kalau minus minus 0,99, kalau plus berarti 1, kalau minus berarti min 1. Oke, Ridho nih. Kalau yang tak terhingga berarti hasilnya 0,1. Kalau nggak ada titik, Kak, 1 juga hasilnya. Tidak, kalau nggak ada titik di bawah 1. Artinya nggak sampai 1, 0,1199 gitu ya. Oke. Kamu ulang ya, tadi ada yang minta ulang. Iya, pembedanya titik. Jadi ini dia nih polanya di sini, teman-teman. Ya, kalau kita lihat ini kan setengah. Setengahnya setengah itu seperempat. Setengahnya seperempat itu seperdelapan. Setengah seperdelapan seperenam belas. Setengah sepersembilan belas itu sepertiga dua. Maka titik-titik ini maksudnya akan lanjut terus dia polanya. Berarti ini seperenampat. Nah, 1/128 dan seterusnya. Sampai bila-bila. Dah, kalau nanti titik-titik berarti yang di kotak ini 1. Maka 1 tambah 1 hasilnya 2. Maka jika X2 Y-nya 2, jawabannya yang C gitu ya. Oke, aman sampai sini kira-kira aman ya. Nah, jadi pembedanya hanya titik-titik saja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini udah tadi ya. Ada 3 ya kamu buat ya. Oh, udah nih ya. Lanjut. Nomor 28. Nomor 28 ini keluar kemarin di sesi terakhir. Silakan dicoba dulu. Oke, kita bahas ya. Sudah mulai menjawab. Nah, ini sebenarnya udah lama keluar di soal-soal TPA ya, tapi disajikan dalam tabel. Nah, ini sebenarnya soal pola ya. Jadi kita boleh menggunakan ini ya, mengganti angkanya. Jadi polanya apa? Biasanya yang X itu adalah selisih nilai kalau dikumpulin nilainya. Ini kan ada 39, 31, 37, 33. Kalau kita lihat, ini urutannya kan ada 39, habis itu 37, setelah itu 33, baru yang paling kecil itu 31. Ini belum ini ya, ini masih konsep ya, belum masuk ke per. Nah, kalau kita perhatikan ya, so angkanya itu adalah ini selisih angka terbesar dengan terkecil. Itu cara pertama ya. Ini selisih angka terbesar terkecil akan selalu paling besar daripada selisih di antaranya. Jadi kalau dalam pecahan dibalik, selisih terbesar ke terkecil dibalik. Biasanya cara ini buat siswa bingung, maka kamu dia gunakan cara nggak normal. Apa cara nggak normalnya? Kita boleh menggantikan, nah triknya, menggantikan dengan angka yang sederhana. Tapi kita harus tahu dulu, 39 ini kan paling besar. 31 ini paling kecil. Maka 39 ini paling besar. Ketika dibuat pecahan, dia jadi paling kecil. Nah, jadi paling kecil. Jadi si paling kecil ini, kamu misalkan karena ada 4 angka, ada angka 1, 2, 3, dan 4. Angka paling kecil itu siapa? Di 1. Berarti sepertiga sebenarnya ini paling kecil. Kamu lihat misalkan dia jadi 1. Sepertiga 1 ini paling
besar. Karena 31 itu seharusnya paling paling kecil di antara angka 39, 31, 37, 33. Tapi ketika dibuat sepertiga satu, nilai dia paling besar. Maka kamu diambil yang paling besar, 4. Maka didapat X-nya adalah 1 kurang 4 sama dengan -3. Itu ya. Sementara 37 itu adalah nilai kedua terbesar. Ketika dibuat sepertiga 7, maka dia menjadi nilai kedua terkecil. Nah, berarti jadi nilai kedua terkecil dia ya. Kita ambillah 2. Berarti ini jadi 2 kurang. Nah, sementara ini ya tinggal ini ya. Jadi 3. 2 kurang 3, -1. Mana yang lebih kecil? -3 atau -1? Ya, lebih kecil -3. Mana lebih besar? 1. Ya, berarti jawabannya adalah yang mana nih? -3 lebih kecil daripada -1. Jawabannya yang B. Gitu ya. Oke, jadi hati-hati ya untuk soal seperti ini. Itu konsepnya kayak tadi, misalkan saja dengan angka yang sederhana. Oke, lanjut. Nomor 29. Silahkan dicoba dulu. Kita bahas ya. Nah, kita kembali lagi menggunakan cara permisalan. Ya, jadi karakter soal itu perhatikan pelan-pelan mana yang sama. Oh, ini angkanya sama ya, 2024, 2024, 2024 ya. Nah, jadi kamu akan menggantikan angka 2024 ini dengan angka kelipatan 2. Berapa kelipatan 2 terdekat? Berarti kamu akan gantikan dengan 4. Gitu ya. Maka didapat X-nya menjadi 4 dikurang 4/2. 4 dikurang 4 bagi 2 itu 2. Maka 4 kurang 2 adalah 2. Berarti 2 ini bukan X, tapi 2 ini perwakilan X. Jadi nilai ini tuh perwakilannya 2. Dengan pola yang sama berarti ini menjadi 4 bagi 2. Maka didapat 2. Jadi nilai Y yang mewakili 2. Tapi nilai ini bukan 2 ya teman-teman ya. Maka jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah yang C. Ya, hati-hati ya. Udah pada betul. Lanjut. Nomor 30. Nah, silahkan dicoba. Oke, kita bahas ya. Nah, jawabannya apa nih? Sama kayak tadi. Tapi bukan jawaban, maksudnya caranya sama ya. Ini 2025, ini 2025. Oh, sorry, ini typo. Itu 2025 juga ya, dalam soal tuh biasanya semuanya sama. Oke, lanjut. Berarti Kak Mulia misalkan 2025 tadi menjadi 10. Maka X didapat 10 dikurang 10/5. Berarti 10 dikurang 2. Berarti X-nya 8. Nah, sementara di sini 10 bagi 2 berapa? 5. Mana ya jawabannya? X lebih besar dari Y. Gitu ya. Oke, rata-rata udah pada betul. Lanjut. Apakah ini soal terakhir kita? Oh iya, ini ternyata soal terakhir kita. Silakan kalau ada pertanyaan.
Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Ya, ini sekaligus untuk promosi, biar kelasnya lebih banyak ya. Ulang di nomor 30. Oke, kita ulang. Nah, jadi kalau jumpa soal seperti ini dengan pola ini sama, ini salah tulis, salah ketik ya. Ini maksud kamu itu 2025. Jadi misalkan 2025 itu dengan kelipatan penyebutnya. Nah, berapa? 10. Maka didapat soal ini menjadi 10 dikurang 10/5. Maka 10 dikurang 2. Maka perwakilan X 8. Sementara di sini 2025 tadi kita misalkan 10 bagi 5 adalah 2. Maka 8 dengan 2 jelas lebih besar 8. Jawabannya A. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ridho nih. Kak, soal pecahan yang berpangkat dan akar tadi belum sempat dibahas. Oke, kita kembali ke Tasya. Nah, yang ada akar pangkat. Deng deng. Oke, ini ya. Ini 14. Ini tidak keluar di siswa Kak Mulia kedinasan yang bulan 7 kemarin. Tapi ini muncul di tahun 2023 saat CPNS 2023. Tapi hanya satu soal. Oke, dicoba dulu silahkan. Kalau mau langsung bahas, kita bahas. Oke, kita bahas ya. Oke, saya minum sebentar. Nah, biasanya kalau soalnya itu terlalu besar dan ada akarnya, biasa angka yang dipilih adalah angka-angka yang sudah di set. Ya, yuk. Nah, ini dia. 6,26 tambah akar 625. Gimana cara cari akar 625, Kak? Gitu ya. Nah, ini boleh memisahkan mereka menjadi dua bagian. Di mana 625. Nah, itu ambilnya 22 karena kebetulan 25 angkanya 3 berarti 6 sendiri gitu ya. Nah, ini cara nyarinya 25 itu kan udah pasti ujungnya 5 gitu ya. Sedangkan 6, angka berapa yang dikuadratkan? Itu dekat sama 6, tapi nggak boleh lebih. Kalau 1/2 1, 2/2 4, 3/2 9. Berarti apa? Iya, berarti ini 2. Maka jawabannya adalah 625 itu adalah 25 gitu ya. Nah, ini 25. Dah, tuh. Jadi sementara lanjut ya. Ini pembagian. Jadi kali 15/20. Ini bukankah bisa dibagi 5? Jadinya 15 bagi 5 3. 50 bagi 5 itu 10. Ini bagi berarti jadi kali. 1,5 ini kita bilang aja, kita ubah terus menjadi 15/10, boleh? Boleh ya. Berarti kalau dikali jadi 10/15 dikurang 5. Ini ada 6,26, jangan lupa. Nah, coret aja yang sama. Ini boleh dicoret. 3 dengan 15 boleh. Berarti di sini 5 ya. Maka dapat 25 bagi 5, 5. 5 kurang 5 habis.
terakhir jawabannya 6,26. Nah, yang D gitu ya. Ini seharusnya 6. Oke, bisa? Nah, biasanya kalau angkanya besar, itu angkanya bisa dicoret-coret, ya. Terus ada lagi yang bertanya soal FR yang ini. Ulangi Kak cara 625. Boleh? Cara mencari akar ya. Jadi cara mencari akar itu, misalnya nih, ya, kamu lihat coba angka lain lah ya, biar lebih menarik gitu. Misalnya berapa ya? Hmm, akar dari 1296 gitu ya. Maka cara pertama itu adalah dipisah dulu per dua-dua dia. Nah, misalnya itu 2 dari samping sini ya, maka 96. Ujungnya 6. Berapa dikali berapa yang ujungnya 6? Ada berapa? Ayo. Ya. Kak, yang ribuan berlaku juga tidak cari itu. Berlaku juga. Ini caranya bisa semua gitu ya. Tadi berapa tuh kamu coba? Oke. Nah, yang ujungnya 6 ada 2. 6 kali 6, 36. Ada lagi nggak yang lain? 8 kali apa? 99, 81. 3 kali 3, 9. Cuma satu ya. Ada 2 biasanya. Selain 5 ada 2. 6 kali 6, 4 kali 4. Satu lagi ya. 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, karena ini kalau 16 nggak mungkin ya. Berarti kan kita bisa lihat 30 kali 30 tuh. Nah, jadi ini itu lebih mungkin 6. Karena kalau 4 kali 4 16 itu ini kan terlalu kecil. Nah, 12 itu yang dekat dengan berapa hasilnya 12? Tapi nggak boleh lebih. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Tapi kalau 4 kuadrat udah lebih. Jadi kita ambil nih. Berapa? Iya, berarti kita ambil yang angka 3. Berarti jawabannya adalah 36. Ya. Nah, gitu juga nih 625. 625 diakarkan pisah di sini ini udah pas 5, maka ini berapa? Akar 6 yang dekat dengan 6 tapi nggak boleh lebih adalah 2. Berarti jawabannya 25 gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Kalau nggak ada kita pada sampai di sini. Nanti soalnya kamu udah kirim ya. Kita jumpa lagi. Silakan dibahas yang nggak ngerti bisa ditanyakan ya. Kak Mulia tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.